Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir di malam hari ini sebagaimana jadwal rutin mengikuti kajian. Pada malam hari ini materinya tentang fikih dan masih seputar akhwalus syakhsiyah, yaitu kehidupan yang berhubungan dengan rumah tangga. Namun demikian, meskipun barangkali ini bisa jadi tidak terjadi atau juga tidak kita alami, namun sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa orang yang datang ke masjid tidak ada lain tujuannya untuk menuntut ilmu atau juga mengajarkan ilmu, maka dia sama juga melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita menuju masjid ini tujuannya untuk belajar, menggugurkan segala dosa-dosa dan kesalahan kita, dan juga menambah berat timbangan pahala dan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang kedua kita juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya lihat di dalam masjid tuh 2, 3, 4, 5, 11 orang, Pak. Kemudian di luar masjid nggak tahu berapa jumlahnya ini. Jadi di dalam ada sekitar di dalam ini ada sekitar 110 ya. 110 orang. Kemudian tadi juga banyak sih sebenarnya. Sebenarnya banyak yang waktu kita sholat maghrib. Tapi memang hidayah dan taufik itu kehendak Allah ya Pak. Kita tidak paksakan. Mungkin ketua pengurus atau juga bagian ibadah dan pendidikan sudah menyampaikan ada kajian, ada kemungkinan karena ada kesibukan, atau ada kemungkinan karena malas, atau ada kemungkinan materinya kurang menarik, atau ada kemungkinan tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa di antara bentuk rahmat Allah, yaitu Allah akan memberikan hidayah kepada seorang hamba, dan hidayah tersebut adalah yaitu dimudahkan baginya atau diringankan baginya untuk melaksanakan kebaikan. Dan kita sudah menyampaikan pada pertemuan bulan yang lalu bahwa di antara amal yang memperberat timbangan pahala kita di sisi Allah adalah yaitu kita hadir dan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu yang kita hadir memberikan manfaat ilmunya, dan kemudian juga dapat kita ambil keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Yang ketiga, bahwa bulan ini adalah bulan yang kita istimewakan, dalam artian umat Islam ini mengingat ada seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi tauladan kita. Manusia tersebut yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di saat kita mengingat tentang manusia yang sangat mulia dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat Al-Qur'an, Allah pun menyatakan
ada di antara manusia yang memang tidak akan ridho dan tidak senang kepada umat Islam dan juga ajaran Islam. Termasuk juga di dalamnya adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita umat Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya kita membela Rasulullah, maka sesungguhnya kebaikan dalam hal kita membela Rasul adalah kebaikan yang kembali kepada kita. Pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu barangkali saya pernah sampaikan, analoginya adalah bahwa kalau kita melakukan perjalanan ke sebuah kota atau sebuah negara dengan biaya, dengan dana yang tidak cukup, misalnya kita mau ke Semarang atau ke Surabaya, kita hanya punya uang 100.000 dan kemudian kita harus bermalam selama 1 pekan misalnya, yang kita harus cari tempat tinggal dan juga harus cari makan, tapi hanya cukup uang di saku kita 100.000. Bagaimana caranya? Kemudian tiba-tiba ada orang baik yang menawari kita untuk kita bisa bermalam di rumahnya, di kediamannya, dan kemudian juga mendapatkan makan darinya. Maka uang 100.000 tersebut ternyata kita bisa tinggal di Surabaya atau Semarang selama 1 pekan, 1 minggu, bisa tinggal di rumah atau kemudian juga bisa tidur, bisa makan dengan modal atau juga dengan uang yang pas-pasan. Maka sesungguhnya sama seperti itu, Pak, bahwa kita pun bisa mendapatkan surga dengan amal yang sangat minimalis, dengan amal yang sangat pas-pasan, dengan syafaat dan pertolongan dari Rasulullah SAW. Artinya bahwa sesungguhnya kita menolong Rasulullah dalam bentuk banyak membaca sholawat, dalam bentuk mengikuti ajaran-ajarannya dan mengikuti sunnah-sunnahnya, serta juga membela Rasulullah. Maka sesungguhnya membela Rasulullah itu pada hakikatnya adalah membela diri kita. Yang butuh kepada Rasulullah, yang butuh pertolongan Rasulullah itu bukan Rasulullah, tapi kita semuanya. Ana syafi', kata Rasulullah, bahwa saya adalah orang yang akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia tidak ada yang bisa memberikan syafaat, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan syafaat. Bahwa orang yang banyak israf, orang banyak melakukan maksiat, di antara hadis itu pun menyatakan bahwa yang akan bisa memberikan syafaat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sangatlah aneh kalau ada orang yang orang tuanya disinggung atau orang tuanya direcehkan, ulamanya atau juga kiainya direcehkan, dia marah, tapi ketika nabinya direcehkan dia tidak marah, seperti itu. Artinya bahwa sesungguhnya kita ketika ada yang melecehkan Rasulullah SAW, maka sesungguhnya kemarahan kita berdasarkan cinta kita kepada Rasulullah, dan sungguhnya kemanfaatan pun itu akan kembali kepada kita kemanakala kita cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktunya sangat singkat ini, jadi kita melanjutkan materi. Pertemuan yang lalu sudah bahas tentang talak, sudah bahas tentang rujuk, dan sekarang masih melanjutkan materi seputar talak, tapi atau bagian dari talak, tapi materi yang berbeda. Namanya khulu, Pak. Namanya khulu. Tapi sebelum saya jelaskan, mungkin ada di antara Bapak yang sudah mengerti tentang khulu. Kalau sudah ngerti berarti kita lompat materi yang lainnya. Pak, ada yang sudah mengerti atau ada yang paham khulu itu apa? Hah? Gimana Pak Aris? Khulu itu apa? Keberatan istri. Berapa kilo istrinya berat banget? Hah? Kenapa Pak? Istri yang menggugat cerai. Iya. Ada lagi pengertian yang lainnya khulu. Tadi ada istri yang menggugat cerai gitu kan. Penjelasan lebih lengkapnya lagi. Udah segitu aja. Hah? Kewajiban suami yang tidak terpenuhi. Iya.
kewajiban suami tidak terpenuhi kepada istri, itu namanya khulu. Digugat cerainya karena kewajiban suami tidak terpenuhi karena istri itu. Iya. Ada lagi Pak, pemahaman tentang khulu, artinya bahwa ilmu ini bisa jadi tidak kita terapkan dalam keluarga kita, tapi minimal kalau ada yang bertanya atau kemudian ada permasalahan di lingkungan dan masyarakat serta jamaah kita mengerti permasalahan tentang khulu. Kalau kemarin sudah tentang rujuk, bagaimana kondisi seorang itu boleh rujuk, kemudian dan seterusnya. Sudah sangat luas lah, karena waktu itu tidak cukup, nggak mungkin kita ulang lagi. Nah sekarang khulu. Tadi ada beberapa pemahaman dari bapak-bapak seputar khulu. Nah barangkali kita samakan ya dengan pemahaman awal dari bapak-bapak seputar permasalahan khulu. Nah jadi khulu itu kalau di dalam istilah bahasanya, jadi khola'a itu khola'tu as-sauba, saya lepas baju. Nah itu, saya membuka baju. Kalau baju dilepas nempel nggak Pak dari badan? Tidak kan? Berarti sudah tidak nempel lagi begitu. Nah begitu juga khulu kalau secara bahasa artinya lepas atau pisah, dan secara pemahaman agama yaitu firqah atau furqatun bi'audin, lepas atau pisah dari nikah dengan, nah itu ya Pak, bi'audin, dengan ganti, dengan barang, dengan uang, dengan materi, dengan manfaat. Nah itu. Jadi melepaskan diri seorang istri dari ikatan pernikahan kepada suaminya atau dari ikatan nikah dengan suaminya melalui barang. Nah, itu Pak, pengertian agamanya. Jadi seorang istri melepaskan ikatan nikah dari suami, bahasa sininya dengan bayar. Nah gitu. Itu namanya khulu. Dan lepasan akadnya itu, lepas ikatan nikahnya itu dengan ucapan atau dengan lafaz yang lafaznya tersebut tadi mengandung kalimat khulu atau kalimat bayar. Nanti kita akan bahas di permasalahan rukunnya. Khulu itu berdasarkan syariat tidak itu kan? Nah ini pertanyaannya. Jadi secara pemahaman, sekarang pemahamannya adalah khulu begitu, yaitu si istri melepas ikatan pernikahan dengan suaminya melalui proses atau melalui ganti barang atau juga bayar. Itu ya Pak, pemahaman ininya, pemahaman pemahaman awalnya dulu secara pengertian. Nah, bagaimana syariatnya? Syariatnya bahwa hulu itu dibolehkan, dan hulu itu adalah termasuk dari syariat agama Islam berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan ijma. Pertama berdasarkan Al-Quran. Nanti Bapak bisa lihat di surah yang kedua ayat 229. Saya ambil mungkin intinya. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bih. Jadi kalau seandainya kalian takut untuk tidak bisa melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah, fala junaha alaihima, maka tidak menjadi dosa bagi keduanya fi mabtadat bih, mengambil dari apa yang diberikan oleh istrinya.
Nah gitu. Jadi ayatnya mengatakan bahwa kalau memang di dalam rumah tangga keluarga itu khawatir antara istri dengan suami tidak bisa menjalankan agama karena istrinya mungkin nggak senang, nanti mungkin masuk ke penjelasan apa yang tadi disampaikan Pak Aris. Karena istrinya mungkin nggak senang terhadap apa yang dilakukan oleh suami atau perilakunya atau ada kekurangan dan lain sebagainya, maka kemudian istrinya menyampaikan kepada suami bahwa tolong ceraikan saya dengan uang ini atau juga dengan mas kawin ini atau juga dengan lain-lain sebagainya, maka fala junaha alaihi ma fi mabtadat bih, maka tidak mengapa. Sehingga berdasarkan ayat ini bahwa khulu atau proses perceraian melalui gugat yang disampaikan istri dengan membayar itu boleh. Gitu ya Pak, seperti itu. Kemudian bisa juga dilihat dalam surah An-Nisa ayat yang keempat. Nanti Bapak bisa lihat lah, saya tidak bahas lagi, cukup satu aja barangkali. Kemudian yang kedua misalnya sunnah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna imro'ah Sabit bin Qais. Jadi ada seorang sahabiah namanya Sabit bin istrinya Sabit bin Qais datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faqalat, kemudian berkata, ya Rasulullah, Sabit bin Qais ma'atibu alaihi fi khuluqin waladin. Kata istrinya Sabit, ya Rasulullah, Sabit bin Qais ini enggak punya aib, enggak punya cacat, enggak punya celah, enggak punya kekurangan dalam akhlak dan agamanya. Baik ya Rasulullah. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Tetapi saya takut kalau seandainya saya terus tinggal sama Sabit, saya kufur dalam agama Islam. Saya tidak termasuk orang yang taat di dalam beragama Islam, seperti itu. Artinya si istrinya ini entah kenapa gitu, akhlaknya suaminya baik, agama suaminya baik, tapi mungkin mohon maaf ya Pak, bisa jadi karena fisik suaminya, bisa jadi karena kekurangan atau juga hal-hal yang mungkin tidak disukai dari suaminya, sehingga kemudian istrinya kok merasa benci terus atau lain sebagainya, atau kemudian tidak tenang dalam beribadah dan sebagainya. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aturidina alaihi hadiqatah. Kemudian kata Rasulullah, maukah engkau mengembalikan kebun yang pernah diberikan kepadanya gitu. Jadi Sabit ini pernah memberikan mas kawin kebun atau juga pernah memberikan kebun kepada istrinya. Kemudian kata Rasulullah, mau nggak dibalikin kebunnya itu sebagai iwad, sebagai ganti bahwa kamu minta dicerai sama suami kamu. Faqalat, kemudian si istrinya itu mengatakan na'am. Faqala Rasulullah SAW, aqbilil hadiqata wa tallaqaha taliqa. Kemudian kata Rasulullah kepada Sabit, terima itu kebun dari istrimu yang kamu hadiahkan kepadanya dan cerai istrimu, seperti itu. Nah, hadis ini menunjukkan proses awal atau proses atau sejarah terjadinya khulu pada masa Rasulullah SAW, yaitu seorang istri mencerai atau menggugat untuk dicerai kepada suaminya melalui dia menyerahkan barang atau sesuatu kepada suaminya yang bermanfaat. Nih Pak, kemudian ijma jelas kalau ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, semua ulama dan juga sahabat ijma sepakat bahwa khulu itu boleh. Khulu itu tidak haram. Khulu itu disyariatkan. Kemudian yang ketiga, tadi pengertian, kemudian dalilnya, kemudian sekarang kondisi atau sifat atau keadaan kenapa terjadinya hulu gitu ya Pak ya. Jadi hal-hal yang bisa menggambarkan dibolehkannya hulu, nah itu. Atau apa bahasa gampangnya? Nangkep nggak Pak? Keadaan ya? Hah? Alasan ya? Ya, alasan atau sebab atau hal-hal yang bisa menjadikan seseorang atau seorang wanita itu menggugat atau minta dicerai oleh suaminya tapi dengan bayar. Nah ini.
Yang pertama, ayyakhafa zaujani au ahaduhuma alla yuqima hududallah. Yang pertama, bahwa salah seorang atau kedua-duanya suami istri itu khawatir. Jadi ini kan soal rasa ya Pak ya. Mungkin sangat subjektif, tapi mungkin bisa dikatakan di atas 50% lah. 50% ini suami istri kalau dalam rumah tangga terus dilanjutkan pernikahannya, ini tidak bisa menjalankan ajaran agama dengan benar. Begitu. Contohnya gimana ya Pak, mengambil contohnya? Intinya kalau suami sama istri ini terus bersama-sama dalam rumah tangga, ini rumah tangga sepertinya dalam beribadah pun nggak tenang. Entah dia menjalankan sholatnya, entah puasanya, entah sedekahnya, entah zakatnya, atau juga entah memakai jilbabnya si istrinya, atau kemudian juga mohon maaf misalnya suaminya sering hura-hura pergi ke tempat-tempat yang lainnya yang kemudian berbeda secara pemikiran dan juga secara keyakinan, dalam artian keyakinan agama atau juga akhlak istrinya, misalnya seperti itu. Nah, maka dalam kondisi seperti ini dibolehkan untuk seorang istri mengajukan minta dicerai oleh suaminya, tapi dengan membayar atau menyerahkan barang. Itu ya Pak. Tapi yang kedua sama Pak. Yang kedua, antakraha az-zaujah min zaujiha sulukan, bahwa si istri ini enggak suka akhlak suaminya. Jadi si istri enggak suka akhlak suaminya. Ada kala karena memang jelek akhlaknya, atau karena jelek perilakunya, atau karena memang agamanya ya Pak. Agamanya tidak baik. Atau ini Pak, ada Pak. Ini tapi sangat negatif sekali ya. Wa imma liqabihi manzar, atau karena memang nggak enak dipandang suaminya. Tapi kemudian dicatat di situ Pak. Kalau si istri mengajukan cerai kepada suami karena tidak suka memandang suaminya dengan alasan tidak suka, tapi karena tertarik dengan laki-laki yang lainnya, nah ini yang tidak dibolehkan. Gitu ya Pak ya. Tapi kalau seandainya memang murni bahwa dia kok nggak suka memandang suaminya, tapi kenapa dinikahin ya Pak ya? Kenapa mau ya nikah ya? Atau karena memang terpaksa gitu ya? Hah? Dijodohin? Oh dijodohin ya? Hah? Oh maunya karena harta itu. Pas hartanya udah habis cerai itu ya. Iya. Wa huwa muqimun bihaqqiha. Artinya bahwa kondisi seperti ini bisa. Jadi tadi karena akhlaknya nggak baik atau karena perilakunya kasar, misalnya sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, istrinya ngomong sedikit atau ada kesalahan sedikit langsung marah dan sebagainya, misalnya istrinya ke rumah orang tuanya tiba-tiba ya suaminya cemburu atau apa misalnya, padahal mau ke silaturahmi ke orang tuanya misalnya, atau diminta untuk jadi imam sholat, suaminya kok kayaknya susah banget disuruh sholat sebagainya. Nah ini dibenarkan. Jadi ulama mengatakan di antara alasan bolehnya seorang istri mengajukan gugat cerai kepada suami, yaitu ketika didapati hal-hal yang terkait dengan perilaku suami, seperti tadi akhlaknya, perilakunya, atau juga agamanya. Yang ketiga, dibolehkan seorang istri menggugat ayyakuna zauj, bisa jadi suami akhlaknya baik Pak, walakinnahu azizun anil istimta, tetapi lemah dalam hubungan suami istri.
Istimta maksudnya lemah Bapak. Ya lemah syahwat kan gitu ya. Au azizun anil mal, atau ya tadi ya Pak, apa namanya, sudah sayang banget ya Pak ya, kaya dinikahin pas giliran suami jatuh miskin ditinggal itu kan. Ada nggak yang begitu Pak? Banyak tuh saya dengar cerita itu ya. Banyak banget Pak. Saya pernah dengar cerita itu apa namanya, seorang suami digugat cerai sama istri dan keluarganya, bahkan orang tuanya minta udah kamu cerai saja suami kamu itu kan, ngapain, udah nggak bermanfaat, udah nggak punya apa-apa sekarang. Nah, itu. Meskipun sesungguhnya secara agama ini ada Pak, dibolehkan itu kan, tapi kan secara apa namanya, secara rasa, masa sih emang nggak ada rasa cinta dan sama sekali itu? Atau memang jangan-jangan dia nikah karena memang apa? Karena sebab hartanya gitu kan ya. Jadi tunkihul mar'ah li jamaliha li diniha wa li maliha wa li nasabiha wa li diniha itu. Wanita itu dinikahi, atau mungkin jangan-jangan wanita yang menikahi laki-laki itu juga gitu ya. Karena hadis itu kadang-kadang kan bukan kadang-kadang, hadis itu menyebutkan bahwa kita menikahi wanita itu karena nasabnya, karena cantiknya, karena hartanya, karena agamanya gitu. Kata Rasulullah, pegang agamanya. Tapi bisa jadi jangan-jangan yang menggunakan hadis ini perempuan juga ya Pak. Oh, saya mau nikahi laki-laki karena apa? Tampannya, karena jabatannya, karena hartanya. Oh, karena dia anak ini gitu kan. Tapi juga mungkin jarang atau sedikit jangan-jangan menikahi laki-laki karena agamanya gitu kan. Sehingga kalau nikah laki-laki dengan niat, oh dia orang kaya, penghasilannya gede sebagainya, tapi kemudian ketika si laki-lakinya itu sudah jatuh miskin, jangan-jangan dia ngajuin gugatan cerai, meskipun sesungguhnya itu dibolehkan. Baik, ini Pak sebab-sebabnya boleh misalnya karena lemah syahwat tadi, suaminya sudah tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan batin istrinya, atau kemudian juga sudah tidak bisa atau malas. Kalau memang positif ya, dia bangkrut, bisa bangun bersama-sama suami dan istrinya, itu lebih baik. Tapi bisa jadi Pak, si suami ini karena memang karakternya gitu kan, orangnya kok dari mulai apa namanya, kalau malam udah sampai jam 2 sampai jam 3 enggak tidur, tapi kemudian habis subuh dia tidur sampai jam 10 jam 11, tapi enggak mau peduli itu anaknya belum makan, istrinya belum makan, segala macam. Dalam kondisi yang suami misalnya tidak bertanggung jawab dari sisi ekonomi, maka bisa saja itu dibolehkan si istri menggugat cerai seperti itu. Itu ya Pak ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah rukun khulu. Sampai sini dulu Pak, ada pertanyaan. Ini belum masuk materinya banget ini. Iya, silakan. Iya, itu khulu Pak namanya. Itu namanya khulu dengan syarat. Jadi sama juga cerai dengan syarat. Khulu dan cerai dengan syarat bisa nggak? Bisa. Kalau kamu datang ke rumah si fulan, maka jatuh talak satu. Ketika si istri dilarang oleh suaminya, mengatakan kalau kamu datang ke rumah si fulan, misalnya dia cemburu nih Pak, suaminya cemburu, istrinya kalau kamu datang ke rumah si fulan, maka jatuh talak satu. Istrinya sengaja datang gitu kan, jatuh talak itu syarat namanya. Tapi kalau seandainya nggak datang, nggak jadi talak. Nah, kalau suami nggak ada kabar karena nggak bertanggung jawab selama 7 bulan, maka kemudian saya atau istri mengajukan apa namanya, untuk khulu, untuk mengajukan cerai. Tapi sesungguhnya kalau definisi atau pemahaman khulu itu sesungguhnya bukan masuk ke dalam kategori hulu ya Pak ya. Sama seperti hulu tapi sebenarnya bukan hulu.
Kenapa? Karena yang namanya khulu itu nanti jatuhnya dia kepada bain kubro. Talaknya sudah sama seperti talak 3. Kalau khulu ya Pak ya. Kalau tadi kan si istri membayar 10.000, maka jatuh talak 1 ya. Nah itu jadi jatuh talak 1. Jadi itu masuk ke dalam kategori talak syarat. Nah, jadi talak syarat dan itu yang baca suami kan? Yang baca suami ya? Hah? Iya, yang baca suaminya kan? Iya, bisa kan. Tapi kadang-kadang saya kalau saya hadiri nikah, saya bilang nggak usah dibaca lah itu kan. Itu seolah-olah dia sudah berikrar, nanti ketika kejadian dalam rumah tangga begitu, ya jadi itu. Nah gitu. Kenapa? Karena dia sudah berikrar itu, Pak. Sudah berikrar itu gitu kan. Dan sayang juga ya, baru mulai rumah tangga udah diikrarin begitu gitu kan. Meskipun sesungguhnya niatnya mungkin baik gitu ya. Niatnya baik bahwa ini sebagai bukti atau sebagai syarat tanggung jawab seorang suami, jangan sampai dia ninggalin istri 7 bulan gak ada kabar gitu kan. Tapi kalau memang hilang komunikasi sama sekali, tiba-tiba 1 tahun dia balik gitu kan, ya sudah, talak 1-nya nggak apa-apa, itu bisa terjadi kalau dia waktu awal nikahnya itu sudah mengucapkan. Namun demikian, itu seolah-olah seperti khulu, meskipun itu bukan khulu, Pak. Kenapa? Karena khulu itu sama seperti talak satu sisi, tapi sama juga seperti pisah. Kalau pisah, ya Pak, pisah itu dia tidak lagi pakai iddah, tapi sama dengan tolak bain, udah langsung. Jadi ketika misalnya baru nikah, kemarin kita sudah bahas ya Pak ya, orang kenapa sebab pisah. Pisah itu misalnya mendapati istrinya punya cacat gitu kan, mohon maaf, misalnya kemaluannya tertutup, nggak bisa hubungan suami istri, ya sudah langsung pisah gitu kan. Tapi bukan cerai, ini langsung pisah namanya. Nah pisah itu udah, dia tidak lagi ada iddahnya, sisi itu udah nggak ada iddahnya lagi. Nah itu. Nah khulu satu sisi sama seperti pisah, satu sisi sama seperti talak. Khulu itu ada iddahnya Pak, tapi dia langsung kepada bain, yaitu tolaknya tolak 3. Jadi si istri udah nggak bisa balik lagi. Kenapa? Karena si istri yang mengajukan bahwa kalau saya balik lagi tolaknya tolak 1, tolak raj'i, berarti kan ketika saya bersuami atau ketika saya berumah tangga dengan suami itu, ini sama juga saya bunuh diri itu kan. Kenapa? Karena saya mengajukan cerai itu karena saya pengen pisah, udah nggak mau balik lagi gitu. Jadi khulu itu karena memang dia betul-betul pengen pisah. Talaknya tuh dan sama juga talak bain, seperti itu. Gitu ya Pak ya. Nah jadi pertanyaan tadi yang di buku akad nikah itu bukan akad khulu, tapi bukan akad khulu, tapi dia akadnya akad talak. Nah kalau akad hulu ini langsung saja saya lompat ya. Kalau akad hulu, memang rukun hulu itu ya Pak, rukun hulu itu ada 4. Rukun hulu itu yang pertama laki-laki atau suami, yang kedua adalah istri, yang ketiga adalah yaitu barangnya, aud barangnya Pak, yang keempat adalah sigotnya, ucapannya. Nah khulu harus ada ijab, ini saya lompat saja dulu. Khulu itu harus ada ijab kabul dan bunyi Pak, begini kalimatnya. Kalau dalam bahasa Arabnya begini, si suami mengatakan tolaktuki bi alfin au anti tolikun bi alfin, saya ceraikan kamu dengan uang 1.000 atau 1 juta, nah gitu. Atau kamu cerai dengan menyerahkan uang 1 juta. Kalau nggak disebutin uangnya atau nggak disebutin barangnya, kamu saya ceraikan dengan menyampaikan atau menyerahkan mobil, misalnya seperti itu. Kalau nggak disebutin uangnya, nggak disebutin barangnya, maka bukan khulu namanya. Nah, fatakulul mar'ah qabiltu. Kemudian si istrinya mengatakan saya terima. Walaupun yang nyerahin uang siapa Pak? Istrinya.
Tetapi kalau istrinya mengatakan, suami mengatakan, saya cerai kamu dengan kamu menyerahkan uang 5 juta. Kemudian istri mengatakan, saya terima tapi dengan uang 4 juta. Enggak jadi. Beda Pak masalahnya. Antara omongan suaminya sama istrinya beda. Enggak sah. Harus sama. Itu Pak. Ini rukun. Jadi namanya cerai melalui hulu. Itu ada yang menceraikannya si suami tetap, kemudian yang diceraikan istrinya, kemudian ada barangnya. Barangnya ini ulama mengatakan bisa dainan, ya Pak, bisa melalui hutang, atau kemudian juga bisa melalui cash gitu kan. Tapi ulama namanya mayoritas ulama mengatakan lebih kepada harus cash dan harus barangnya itu bernilai. Nanti ada syarat-syaratnya Pak, bahwa audnya barangnya itu tidak boleh barang yang haram. Yang kedua, barangnya harus jelas manfaatnya. Kalau yang haram nggak boleh ya Pak, manfaatnya nggak ada, nggak boleh. Barang itu tidak mesti harus barang, bisa juga manfaat misalnya, atau bisa juga ganti. Misalnya saya cerai atau saya mengajukan cerai, si istri mengatakan saya mengajukan cerai, yaitu dengan barang atau dengan ganti, saya tidak usah dinafkahi selama masa iddah. Ya Pak. Hulu itu bedanya dengan pisah tadi. Kalau pisah itu nggak pakai iddah. Kalau hulu, walaupun tolaknya talak bain, tapi dia tetap ada iddahnya. Nah gitu Pak. Nah bisa si istri itu hulu bayarannya, bayar kepada suami, harusnya selama masa iddah itu kan suami ngasih nafkah. Maka bisa, yaitu si suami tidak ngasih nafkah itu sebagai hulunya kepada istrinya dengan kesamaan atau kesanggupan dan keridoan dari istrinya. Sama. Saya tadi Pak itu kan Sabit bin Qais mengatakan, Pak Rasulullah tanya kepada istrinya Sabit, kamu waktu mas kawinnya apa? Kamu dapat kebun kan? Ya sudah, kebunnya kamu balikin aja sebagai mas kawin itu. Artinya ulama mengatakan bisa bentuk hulunya itu adalah mengembalikan mas kawin, entah setengahnya atau semuanya. Tapi kalau lebih dari mas kawin, ada ulama seperti Hanafi mengatakan atau Maliki mengatakan jangan sampai kelebihan itu. Ya seukuran mas kawinnya lah gitu. Tapi bisa Pak. Jadi di sini disebutkan bahwa audnya, barangnya itu bisa manfaat. Manfaat itu misalnya tempat tinggal. Ya pokoknya saya minta dicerai, tapi manfaat itu misalnya di sini disebutkan ada berapa ya? Misalnya nafkah istri kepada anak. Jadi si suami menceraikan istri tapi dengan syarat, bukan dengan syarat ya, mohon maaf kalau saya salah, dengan perjanjian si istri akan menafkahi anaknya. Harusnya kan kewajiban suami, tapi istri mengatakan ya udah ceraiin saya, nanti nafkah anak saya yang nanggung, maka bisa. Kemudian tadi si istri mengatakan ceraikan saya, harusnya suami itu saat iddah itu menanggung, ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal dan sebagainya. Tapi istri mengatakan nggak usah, waktu iddah itu saya ditanggung. Udah, itu sebagai hulu saya, sebagai ganti, sebagai barang bahwa saya minta dicerai, seperti itu. Atau kemudian juga menyusui anak gitu kan. Harusnya si suami ini mencari orang lain untuk membayar menyusui anaknya, tapi kemudian mengatakan udah kamu nggak usah bayar, cari orang lain, kamu nggak usah beli susu, saya yang akan menyusui sebagai ganti dari saya minta dicerai sama kamu, seperti itu. Nah itu Pak ya. Jadi rukun hulu yang harus ada adalah barang, benda atau sesuatu yang bermanfaat yang diberikan atau diserahkan dari istri kepada suami, gitu ya Pak. Itu kalau nggak ada, nggak sah cerainya. Nah itu, jadi yang pertama suami yang menceraikannya tetap harus suami. Kemudian yang kedua istrinya yang diceraikan. Yang ketiga adalah adanya ijab kabul, adanya akad. Saya cerai kamu
saya cerai kamu atau saya khulu, ya Pak, saya khulu kamu dengan menyerahkan atau dengan menyampaikan tadi, kalau tadi sebutnya di bahasa Arabnya dengan menyerahkan, ya, misalnya bawa mobil atau rumah atau sawah atau tanah misalnya seperti itu. Nah si istri mengatakan saya terima, nah gitu ya. Nah, jadi ada serah terimanya, ada ijab kabulnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Iya. Nah jadi sebenarnya posisinya itu ketika sama dengan tolak bain, kalau dalam satu waktu ya Pak, kalau dalam satu waktu misalnya suaminya yang tadinya punya kekurangan atau karena apa gitu kan, ternyata ya misalnya sembuh penyakitnya atau akhlaknya sudah berubah, maka bisa jadi dia setelah si istrinya itu nikah lagi sama orang lain, maka bisa jadi baik lagi. Seperti itu. Artinya bisa ketika misalnya segala sebab yang menjadi perpisahan dengan khulu, karena istri tahu misalnya dia disakiti atau kemudian ada kekurangan dari suami, tapi kemudian suaminya berubah, perbaikan dan sebagainya, kemudian istrinya nikah lagi sama orang dan kemudian cerai dan kemudian melihat kok ada perbaikan, maka bisa baik lagi. Bisa baik lagi seperti itu kepada suami. Tapi kan tadi posisinya jatuhnya sama dengan bainan, sama dengan talak bain. Nah talak bain itu kan sama dengan talak 3, dia gak bisa balik lagi kepada suaminya kecuali dengan menikah dulu kepada orang lain, seperti itu. Oh dia minta pisahnya karena cari-cari alasan suaminya punya kekurangan padahal dia kegoda sama laki-laki lain. Enggak, kalau saya sih jadi laki-laki gitu mengenai gak usah baik lagi Pak, gak usah diterima lagi tuh. Ya azan. Boleh kalau dia balik lagi setelah dia nikah ya. Iya dia setelah nikah sama yang laki-laki lain itu kan. Tapi kan kalau laki-laki atau suaminya yang pertama ini punya prinsip, ternyata kan dia nikah bukan karena si suaminya punya kekurangan kan, karena dia tertarik sama laki-laki lain. Ya kalau saya sih menganggap ini bukan wanita soleha gitu, nggak usah lah baik lagi sama dia gitu kan. Cari aja yang lain lah gitu kan. Kecuali kalau memang udah cinta banget meskipun disakiti itu sama istri itu kan, ya silakan itu kan. Nah, ini kan hukum agamanya ya. Pertanyaannya hukum agamanya. Misalnya tadi si istri itu minta diceraikan kepada suaminya, minta diceraikan dengan suaminya itu karena ternyata bukan karena kekurangan suaminya, karena dia ternyata cari-cari alasan kekurangan suaminya padahal tertarik sama laki-laki lain, kemudian dia nikah sama laki-laki lain, kemudian ternyata laki-laki yang keduanya ini enggak seperti yang dia duga gitu kan, lebih kasar lagi, lebih jahat lagi misalnya, dia cerai, kemudian mau balik lagi gitu kan. Ya kalau pertanyaan agamanya boleh nggak balik lagi, ya boleh gitu kan. Tapi kalau pertanyaan akal kita, ngapain balik lagi sama wanita yang ternyata minta cerai karena tertarik sama laki-laki lain itu kan, kayak nggak ada wanita lain itu kan, padahal dia minta cerai karena memang ternyata dianya sendiri bukan fasolihat. Ayat Al-Quran mengatakan fasolihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Wanita solihat adalah qanitat yang dia lebih taat. Kalau takwa dan taat itu Pak, itu di atasnya namanya solihah qanitat. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dia menjaga saat suaminya ada atau suaminya enggak ada, dia menjaga.
suaminya di depan mata dia atau suaminya tidak di depan mata dia, dia tetap menjaga akhlak dan perilakunya seperti itu. Nah, ini ada suaminya, masa WA-an di depan suaminya sama laki-laki lain, ini udah kebangetan banget. Udah gitu kemudian, kamu ini gini, kemudian udah ceraikan saya, nih saya kasih apa, saya bayar, kamu udah ambil apa namanya rumah yang dulu saya pernah beli, ini saya ambil, silakan buat kamu gitu kan. Ternyata dia kemudian setelah itu nikah sama laki-laki lain, ternyata lebih jahat laki-laki lain. Wah, saya ternyata pengen balik lagi sama kamu. Boleh nggak? Boleh balik lagi, tapi kemudian kalau saya Pak, udah mendingan cari aja wanita yang lainnya gitu kan. Karena ternyata dia tidak juga menjadi wanita yang salehah. Itu wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Ini saya nggak bahas rukunnya secara rigid ya Pak, secara rinci, takutnya nggak paham, tapi paham ya. Jadi intinya khulu itu gitu. Apakah harus di depan hakim? Enggak. Apakah harus di depan hakim? Enggak. Kalau mau memperkuat, takutnya nanti ke depannya ada apa namanya perselisihan, boleh ada saksi gitu. Sah enggak kalau khulu, cerai itu suami istri? Ulama seperti Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i atau jumhur mengatakan sah Pak. Tapi kalau ada perdebatan, biasanya yang menang si suami Pak. Misalnya si istri mengatakan bahwa saya pernah membayar kepada suami untuk dicerai, kemudian enggak mengakui, tetap enggak jadi cerai gitu. Tapi khulu tadi prosesnya bahwa istri menyampaikan dan suami kemudian mengatakan, saya khulu, saya ceraikan kamu dengan kamu membayar 1 juta, dan kemudian si istri mengatakan saya terima cerainya dengan uang 1 juta, seperti itu, maka terjadi Pak langsung talak bain. Tapi ketika nanti ada sanggahan-sanggahan, bisa jadi si suami yang menang. Dan kalau seandainya tidak dilakukan di depan hakim, sah nggak? Sah Pak. Tidak dilakukan di depan pengadilan, sah nggak? Sah. Kalau sekarang kan biasanya di pengadilan agama ya. Tapi kalau tidak di depan pengadilan agama, sah nggak hulunya? Sah, pisahnya itu sah, seperti itu. Gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Hah? Hah? Rumah tangganya kenapa Pak? Saya kurang dengar. Oh, ada kekerasan. Ada kekerasan dalam rumah tangganya. Kemudian istrinya minta cerai. Si suaminya udah ngucapin belum? Oh, kalau suaminya belum ngucapin, istrinya sudah bayar. Oh ya kalau itu kan udah ada alasannya, sebabnya sudah ada Pak, maka boleh dia mengajukan. Ya sudah, dia mengajukan, saya minta dicerai, mas kawin yang 20 gram dulu kamu berikan, saya berikan kamu, ceraikan saya, seperti itu bahasa begini ya. Nah, maka kemudian suami, saya ceraikan kamu dengan kamu membayar atau menyampaikan atau menyerahkan 20 gram emas. Nah, si istri kemudian mengatakan saya terima cerainya. Tadi kan kita kalau secara berkeluarga saja, secara keluarga saja, maka sudah cerai ketika ada jatah talak tadi, jatah talak ya Pak. Jadi kalau sudah jatah talak dari suaminya mengatakan saya pisah atau saya khulu kamu atau saya ceraikan kamu dengan membayar 20 gram emas misalnya, maka kemudian si istri mengatakan saya terima cerainya dengan saya menyerahkan 20 gram emas, maka sudah jadi hulu itu Pak, pisah langsung. Kalau mau nggak ada keributan, panggil aja Pak saksi siapa gitu kan. Nah, kalau di pengadilan agama ini kan catatan hukumnya gitu kan. Tapi kalau secara hukum agama itu sudah terjadi. Tapi kalau belum jadi ucapan, omongan, belum. Kalau tadi kan pertanyaan Bapak, ada kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kemudian si suami belum menerima iwad atau menerima bayaran atau menerima khulu namanya, menerima ganti atau uang dari suami, dari istri, uang atau barang atau manfaat atau apapun tadi kita sudah jelaskan. Sehingga suami belum mengucapkan. Jadi kalau suami belum mengucapkan cerai dengan khulu tadi, maka belum jadi, meskipun si suaminya sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya itu. Makanya kalau memang melihat kejadian seperti itu Pak, sudah bilang aja, sudah kamu mampunya berapa, ada uang berapa, 10 juta atau 1 juta atau 2 juta, udah kamu sampaikan, bilang kepada istri suami kamu,
ceraikan saya, ini nanti saya serahkan uang 2 juta, saya minta diceraikan. Ada saksi misalnya 2-3 orang, tolong disaksikan. Si suami kemudian mengatakan, saya ceraikan kamu dengan kamu menyerahkan uang kepada saya 2 juta. Kemudian si istri mengatakan, saya terima cerainya dengan saya menyerahkan uang 2 juta. Udah jadi Pak, hulu namanya itu. Nah itu. Terus kalau mau diproses-proses lagi pengadilan, ya silakan saja. Tapi secara agama dia nggak boleh lagi bercampur. Kalau orang tolak raj'i, tolaknya 1, maka si suami masih bisa kesempatan, misalnya bukan kesempatan ya, masih bisa hubungan suami istri, bahkan boleh kembali lagi gitu kan, rujuk, baru tolak 1 itu kan, masih bisa jima atau hubungan badan, atau masih bisa cium dan sebagainya istrinya. Nah itu kalau talak 1. Nah kalau sudah kalimat hulu tadi, maka dia sudah sama seperti orang asing sama istrinya. Istrinya misalnya habis hulu, tapi kemudian masih mandi, habis mandi pakai handuk doang di depan suaminya, udah gak boleh Pak. Itu sudah orang asing dia. Meskipun dengan ucapan begitu ya tadi ya. Kenapa? Karena sudah jatuh talak 3 tadi. Nah itu ya, bukan lagi talak 1, bukan lagi talak 2, jatuhnya talak 3 atau talak bain. Tapi tadi dengan syarat si istrinya membayar atau menyerahkan uang atau menyampaikan apapun, barang, emas atau apa, atau kebun atau tanah atau motor atau mobil atau apalah gitu. Nah kemudian suaminya mengucapkan, saya ceraikan kamu dengan kamu menyampaikan uang kepada saya segini atau barang segini. Si istri mengatakan, saya terima cerainya. Gitu ya Pak panduannya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada lagi? Yang di luar ada nanya nggak? Ini kayaknya di luar ustadz-ustadz semuanya ini, sehingga mengecek ini Ustadz Jenderal nyampainya bener nggak gitu kan. Kalau ternyata kayaknya bener ya diam-diam aja gitu. Kalau salah mungkin nanti di WA Pak Dedi itu. Pak Dedi itu kayaknya salah disampaikan itu kan. Gimana ustadz-ustadz di luar ini? Padahal kalau dalam ta'lim itu kan belajar itu harusnya dekat gitu Pak. Ini pada jauh-jauh sengaja gitu kan ya. Baik, demikian. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan waktu majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah